Read One's channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ridwan Nurhadi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing experiences, berbagi pengalaman tentang materi yang pernah saya dapatkan di pendidikan profesi guru, yakni materi tentang administrasi guru atau buku kerja guru. Adapun saya membuat video ini untuk teman-teman yang baru bergabung di dunia pendidikan, khususnya yang masih galau, masih bingung bagaimana sih administrasi seorang guru tersebut. Hanya sharing experiences saja ya, hanya berbagi pengalaman apa yang pernah saya dapatkan. Bukan berarti saya lebih paham atau lebih tahu, tapi hanya sekedar berbagi apa yang saya dapati. Berbagi tidak pernah rugi. Oke, asal jangan berbagi cinta. Oke, sebelumnya mulai ngawur ya karena hari sudah larut malam. Saya buat video ini jam 11.30 malam menjelang dini hari. Bapak Ibu guru, di sebuah aplikasi di sini dibagi menjadi 4 buku guru kerja itu. Bapak Ibu guru, untuk buku kerja guru di sebuah aplikasi dibagi menjadi 4 ya. Yaitu ada buku kerja 1, buku kerja 2, buku kerja 3 dan buku kerja 4. Kita lihat ke bawahnya ya. Buku kerja 1 itu meliputi analisis SKL, standar kelulusan ya, ada KIKD, ada silabus RPP dan KKM. Sedangkan buku kerja 2 adalah kode etika guru, ikrar guru, tata tertib, pembiasaan, kaldik, alokasi waktu, prota, dan promos atau prosem ya. Kemudian ada buku kerja 3, ada absensi, ada jadwal mengajar, ada penilaian, ada daya serap siswa, ada jurnal pembelajaran, ada daftar guru pegangan. Sorry, tuh kan, karena ngantuk jadi bacanya salah. Daftar buku pegangan guru atau siswa, analisis butir soal, dan analisis ulangan dan pengayaan. Oh ya, saya jadi ingat untuk buku pegangan guru pernah ada materi juga analisis korelasi antara buku dengan kurikulum. Itu buku kita compare dengan kurikulum. Tapi kita nggak akan bahas di sini ya. Itu out of the topic alias keluar dari Pak Taufik. Buku kerja keempat adalah program evaluasi diri dan RTL, rencana tindak lanjut. Nah ini begini sih idealnya. Wah, banyak kan? Loba jasa, akeh tenan. Tapi saya tidak akan membahas semuanya ya, karena kalau membahas semuanya sama saja saya kayak membuat sebuah candi Jonggrang yang sehari semalam jadi, tapi saya nggak akan seperti itu. Saya akan membahasnya detail dalam waktu seksama tapi dan tempo sesingkat-singkatnya. Ya, oke lanjut ya Bapak Ibu Guru, maaf waktu sudah berlanjut malam. Dan kita lanjut Bapak Ibu Guru, eh, apa sih yang harus kita persiapkan pertama, yang kita harus persiapkan bersama ya. Jadi Bapak Ibu guru yang baru ya, yang baru bergabung di dunia pendidikan, yang pertama harus kita pahami adalah kita baca adalah kalik atau kalender pendidikan ya. Kalender pendidikannya ini seperti ini bentuknya, ada kotak-kotak, ada orange, ada segitiga dan lain sebagainya. Ada keterangannya kok di bawahnya. Cara membacanya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kegiatan awal masuk warna hijau, di atas tuh ada libur resmi nasional, kemudian penyerahan buku rapot, kemudian eh, ada segitiga ini PTS dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu guru sekalian, setelah kita melihat kalik, kita langsung pindah ke analisis alokasi waktu atau HBE. Hari belajar efektif ya, kita hitung-hitung ya. Ini contohnya bahasa Inggris karena saya sertifikasinya bahasa Inggris, jadi tidak mungkin saya memberikan contoh matematika, nanti nggak nyambung. Nah, perhitungan yang pertama adalah jumlah minggu total dari bulan Juli sampai Desember. Kenapa Juli sampai Desember? Ya kan semester 1 contohnya ya. Nah, ini adalah minggu yang tidak efektif di sebelahnya. Minggu efektif dikurangi minggu tidak efektif. 27 minggu dikurangi 8 menjadi 19 minggu. Dikali 4 jam pelajaran. 4 jam pelajaran dari mana? 4 jam pelajaran itu adalah dari jam bahasa Inggris. Kalau pelajarannya lain, sesuaikan ya, yaitu misalnya bahasa Indonesia 6 jam, berarti 19 minggu kali 6 jam. Berapa totalnya?
Dari 76 jam pelajaran, Bapak Ibu dibagi menjadi 4 KD di sini. Di sini ada 4 KD ya. KD pengetahuan diawali 3 dan KD keterampilan diawali dengan angka 4. Kalau saya misalnya contoh ini hanya contoh, kita pukul rata saja misalnya 76 dibagi 4 menjadi 19 jam pelajaran masing-masing per KD. Tapi ada kalanya begini Bapak Ibu, ada kalanya kita ada KD yang gendut. Bukan gendut sih, apa bahasanya enaknya ya. Ada KD yang gemuk, sorokene. Ada KD yang bobotnya lebih banyak dari KD yang lain ya. Jadi misalnya contoh gini, KD 3.1 itu kan bahasa Inggris seandainya kelas 7 nih contoh ya. Itu kan greetings, feedbacking, apologizing, dan thanking. Misalnya itu terlalu mudah buat anaknya contoh. Bisa saja cuma 8 jam pelajaran ya. Nah, muatan yang lainnya misalnya di 3.4 itu materinya lebih berat. Misalnya adalah simple present tense. Menjadi 24 jam pelajaran. Itu boleh seperti itu. Jadi tidak harus dibagi rata. Ya, tidak harus dibagi rata. Jadi ini Bapak Ibu guru disesuaikan dengan bobot dari KD-nya masing-masing. Lihat di batasan materi per KD-nya ya. Kemudian Bapak Ibu guru dari HBI ini kita akan pindah ke Prota. Prota itu adalah program tahunan. Nyambung lagi ya misalnya. Nah ini per KD nanti dijumlahkan Bapak Ibu guru. Ini contoh ya. Karena ini misalnya tadi dibaginya berapa nih di sininya. Di sininya misalnya kita sudah membaginya 19 jam. Nah, di sininya berarti di protanya 10, ini KD 3.1. 10 dengan 9 berarti. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. 9 jam. Jadi totalnya kan 19 jam. Contoh 19 jam sesuai dengan dari HBE tadi. Nah, ini namanya Prota. Prota itu program tahunan. Program tahunan itu berisi KD-KD yang sudah kita split langsung, bagi langsung, alokasi waktunya. Ini disebut program tahunan. Dari program tahunan kita ke program semester, prosem atau promes, terserah lah. Mau promise atau mau prosem, yang nggak boleh adalah promah karena itu obat. Lanjut ya Bapak Ibu guru ya. Nah kita lanjutkan lagi karena tadi sudah kita buat jumlahnya per KD, maka lanjutnya lagi adalah ini nomor KD 3.1 dan 4.1. Prosem ini banyak jenisnya ya, tapi di PPG itu saya menemukan 4 atau 5 jenis tabel prosem. Saya ambil yang paling simpel, paling sederhana. Saya orangnya begitu. Saya ambil yang paling sederhana, tapi bermakna. Ya. Kemudian kita lanjut. Ini nomor KD 3.1 dan 4.1. Alokasi waktunya kan 19 jam. Luas sekalian di sini nih, semuanya 19 jam. Ya, ini contoh ya Bapak Ibu guru ya, kita bongkar di sini. Semua 19 jam ya. Nah, tinggal kita uraikan 19 jam ini di minggu-minggu efektif ini. Ini disebutnya prosem, program semester. Nah, ini juga sudah termasuk dari PH. PH itu penilaian harian ya, serta remedial. Kalau pembelajaran normal ya, karena ini kan kondisinya adalah kondisi kurikulum bisa menggunakan kurikulum darurat ya, dengan diskon KD ya, sesuai dengan himbauan Pak Menteri Pendidikan. Kita lanjut ya. Ini sudah di split. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita melihat Prota dan Prosem atau Promes, kita ke silabus. Silabus ini adalah ada di dalamnya ada KI dan KD, materi pokok dan IPK serta kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada IPK-nya nih. Jadi ada lebih komplit lagi, ada indikator pencapaian kompetensi yang mungkin di Prota dan di Prosem tadi tidak ada. Nah, IPK ini Bapak Ibu guru ini yang akan menjadi barometer target kita dalam pembelajaran nanti. Kalau Bapak Ibu mendapatkan silabus yang hanya 4 kolom, 1, 2, 3, 4, maka Bapak Ibu ditambahkan menjadi 7, yaitu tambahkan lagi tabel alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Alokasi waktunya tadi 19 jam, kita rubah biar sama semua, jadi 19 jam.
pelajaran ya. Ini karena dalam kondisi COVID-19 Bapak Ibu guru ini pakai online, yaitu aplikasi Zoom dan aplikasi Edmodo. Nanti disesuaikan sumber belajar dan media belajarnya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kita lanjut ya. Setelah itu Bapak Ibu guru ada KKM nih. Tadi kan ada IPK ya, ada indikator pencapaian kompetensi di silabus. Nah ini kita split lagi nih, kita diversi menjadi beberapa IPK yang kita beri nilai, ada kompleksitas, daya dukung, intake, yang totalnya menjadi 75. Seharusnya sih per indikator ya, per IPK harusnya, tapi ini contohnya yang simpel. Ini dari IPK ini nih Bapak Ibu guru. Boleh nggak nambahin IPK? Boleh. Jadi kalau Bapak Ibu guru ingin menambahkan IPK, misalnya, oh IPK-nya ingin saya perluas karena waktunya banyak nih. Karena waktunya banyak tadi saya lihat di Prosem atau di Promes, kayaknya bisa deh IPK-nya saya tambah. Tapi IPK-nya sesuai dengan KD ya Bapak Ibu guru ya. Dan itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah menambahkan KD ya karena sudah pakemnya dari Kemdikbud. Itu ya Bapak Ibu guru ya. Kemudian dari KKM ini, Bapak Ibu guru, kita langsung membuat RPP. Nah, ini bentuknya RPP seperti ini Bapak Ibu guru. Ini adalah RPP satu halaman ya. Satu halaman yang dibuat. Nah, ini ada satuan pendidikan, ada tujuan pembelajaran, ada media, ada kegiatan, dan ada terakhirnya adalah penilaian. Jadi hanya 4 komponen sebenarnya di RPP terbaru, yaitu ada tujuan, media, kegiatan, dan penilaian. Ini RPP-nya seperti ini Bapak Ibu. Ini contohnya tujuan pembelajaran adalah setelah melaksanakan jarak jauh. Setelah melaksanakan pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat sapaan, menyusun teks berupa kalimat sapaan dan pamitan. Ini mengidentifikasi kalimat adalah KD pengetahuan, menyusun teks adalah KD keterampilan. Jadi tujuan pembelajarannya dua, KD pengetahuan dan KD keterampilan. Medianya adalah aplikasi Zoom, aplikasi Edmodo, kemudian laptop dan smartphone. Nah ini kegiatan pembelajarannya, ada kegiatan pendahuluan, pemeriksaan absensi melalui aplikasi Zoom, ya. Kemudian kegiatan inti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, kemudian mengolah informasi, mengkomunikasikan dan penutup. Ya. Nilaiannya pengetahuan dan keterampilan. Di bawahnya ada lampirannya adalah materi yang kita ajarkan sesuai dengan RPP ini. Itu saja ya Bapak Ibu guru ya, selesai kan? Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Nanti silakan untuk video lainnya bisa lihat di YouTube saya, YouTube Ridwan Nur Hadi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.